Selama beta masih bisa bernapas dan selama Banteng nyinyir terhadap Pak Jokowi, maka selama itu juga Banteng akan rata dengan lumpur sawah. Ia mengatakan partai sakit hati, jangan bikin malu-malu Andreas Hugo Pereira. Anda nih buat apa sudah di NTT nih bego. Usir Banteng, komodo mau hidup tenang. Hai guys, balik lagi di channel Mbak React. Bagaimana kabar kalian guys? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Guys, berikut ini aku nemu video yang menarik banget ya, karena judulnya itu Komodo Ratakan Banteng. Ini agak keras ya, dan kalian bisa tahu lah kira-kira ini nyindir siapa. Dan kalau kalian lihat di video tersebut, yaitu menjelaskan soal adanya pihak-pihak dari suatu partai gitu ya, yang nyinyir dan nyindir kepada Pak Jokowi ya, setelah Pak Jokowi ini melakukan kunjungan ke NTT. Sebenarnya apa yang salah dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, kenapa dia nggak terima dan nyinyir gitu ya, itu juga jadi pertanyaan kita semua. Makanya warga NTT berikut ini juga nggak terima dengan apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Dia bukan cuma kader partai, tapi juga salah satu wakil rakyat guys. Dan ini juga hal yang dipertanyakan oleh warga NTT tersebut, dimana apa sih kontribusinya selama ini ketika dia jadi wakil rakyat yang mewakili warga NTT ini gitu kan. Kalau dibandingkan dengan Pak Jokowi, tentu banyak prestasi dan banyak kontribusi yang dilakukan oleh Pak Jokowi untuk warga NTT sendiri dibandingkan kader atau wakil rakyat yang ini guys. Kalian bisa lihat kira-kira siapa gitu ya, kader sekaligus wakil rakyat yang nyinyir terhadap Pak Jokowi ini, dan kira-kira apa sih tujuan dia nyinyir. Daripada dia nyinyir kan harusnya dia bisa melakukan hal yang lebih bermanfaat gitu ya, sebagai wakil rakyat maksudnya guys. Dan berikutnya coba kalian perhatikan penilaian pedas langsung gitu ya dari warga NTT berikut ini. Selama beta masih bisa bernapas dan selama Banteng nyinyir terhadap Pak Jokowi, maka selama itu juga Banteng akan rata dengan lumpur sawah. Ia mengatakan partai sakit hati, jangan bikin malu-malu Andreas Hugo Pereira. Anda nih buat apa sudah di NTT nih bego. Usir Banteng, komodo mau hidup tenang. Agenda Joko Widodo berkeliling Indonesia yang akan diawali dari Provinsi Nusa Tenggara Timur sontak membuat Partai Banteng menjadi panik, sehingga tanpa menunggu lama Partai Banteng memerintahkan kader terbodohnya untuk menyampaikan blunder. Dikutip dari Detik News, dengan percaya dirinya Andreas Hugo Pereira melibatkan rakyat NTT, yang mana ia mengatakan di NTT banyak orang menanyakan ijazah Jokowi asli atau palsu. Jadi apakah kunjungan Jokowi tersebut untuk menunjukkan ijazah? Melihat ketidaktahumalunya Andreas Hugo Pereira, rakyat NTT pun tanpa ragu-ragu mengatakan dia bego. Contohnya akun bernama Dakon, ia mengatakan partai sakit hati, jangan bikin malu-malu Andreas Hugo Pereira. Anda nih buat apa sudah di NTT nih bego. Ada juga akun bernama Amalende, ia mengatakan jangan bawa nama rakyat NTT bos, yang pasti rakyat NTT cinta Jokowi, awas PDIP nyungsep di NTT bos Andreas. Dan ada juga akun bernama Mahar Keris, ia mengatakan saya sangat kecewa atas pernyataan saudara Andreas Hugo Pereira. Kami orang NTT sangat sayang Bapak Jokowi, kami tidak kenal Anda keliling Indonesia saja tidak ada yang kenal apalagi dunia. Sedangkan Bapak Jokowi kutub ke kutub semua kenal tanpa memperlihatkan ijazahnya. Sedangkan Anda walaupun memperlihatkan ijazah, dunia tidak kenal Anda. Terima kasih, saya Dias dari Larantuka, Flores Timur. Untuk petugas Partai Banteng Pak Andreas Hugo Pereira, beta mau tanya, Anda itu kan dari NTT, tepatnya dari Kabupaten Sika. Yang beta mau tanya, selama jadi budaknya Ibu Ketum dan selama jadi Ketua DPP Partai, apa yang sudah Anda lakukan untuk masyarakat di Kabupaten Sika? Karena kalau mau diperhatikan, Pak Jokowi itu ketika masih di Partai Banteng, beliau cuma kader biasa. Tapi soal Kabupaten Sika, sudah banyak yang Pak Jokowi lakukan untuk masyarakat di Kabupaten Sika. Lalu Anda yang putra asli Kabupaten Sika sekaligus petinggi partai, apa yang sudah Anda lakukan untuk masyarakat di Kabupaten Sika? Anda itu 3 kali jadi anggota DPR RI, bahkan saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 13, yang mana salah satu bidangnya tentang hak asasi manusia. Lalu apa yang Anda perjuangkan soal hak asasi di Kabupaten Sika? Yang ada kasus TPPO yang ditangani oleh Suster Francisca dan Pak Deddy Mulyadi, Anda diam 1000 bahasa macam banteng tahan kentut. Bahkan siswi SMP di Sika dibunuh secara sadis hingga masuk dalam RDP. Anda juga diam 1000 bahasa macam banteng tahan berak. Kok giliran Pak Jokowi mau datang ke NTT, Anda malah sewot soal ijazah?
Lalu sebenarnya Anda sebagai Wakil Ketua Komisi 13 itu membidangi hak asasi manusia atau membidangi tolol matika macam Roy Panci? Ngaurnya lagi Anda bawa-bawa rakyat NTT dengan mengatakan banyak rakyat NTT tanya soal ijazah Pak Jokowi asli atau palsu. Yang jadi pertanyaan, rakyat NTT yang mana bos? Rakyat NTT atau para budak Partai Banteng? Karena saya tahu beta, orang NTT sejati itu tahu berterima kasih. Yang tidak tahu berterima kasih itu adalah para budak Partai Banteng. Lalu siapa yang tanya soal ijazahnya Pak Jokowi? Rakyat NTT atau para budak Partai Banteng? Lagian, buat apa kalian sewot soal ijazahnya Pak Jokowi yang jelas-jelas diakui oleh UGM? Apakah kalian juga mau jadi tolol matika macam Roy Panci? Atau kalian juga mau berotak palsu macam Roy Panci? Dari sini beta bisa bilang bahwa pantas saja kalian memuji dan menyembah Ibu Ketum yang cuma tamat SMA. Tamat SMA tapi bergelar doktor. Tamat SMA tapi bergelar profesor. Makanya kalian para petugas dan para budak Partai Banteng juga cara berpikirnya bau busuk macam tai banteng. Jadi stop munafik kalian para petugas dan para budak Partai Banteng. Karena selama beta masih bisa bernapas dan selama Banteng nyinyir terhadap Pak Jokowi, maka selama itu juga Banteng akan rata dengan lompor sawah. Jari letik mengayu sampan, sampan diayu perahu melintang. Sudah ganteng tambahlah tampan, Bapak Jokowi jadi bintang. Siwa sudah baca berita belum? Berita apa? Itu Partai Banteng bawa rakyat NTT soal ijazah Pak Jokowi. Usir Banteng, komodo mau hidup tenang. Ya, terima kasih Bapak Presiden memberikan pujian dan memang seharusnya PDI Perjuangan ada di luar dan kita selama ini juga menjalankan fungsi sebagai partai politik yang berada di luar pemerintahan dan memberikan kritik-kritik positif dalam arti tentu untuk memberikan pandangan-pandangan second opinion pada pemerintah untuk memperbaiki situasi yang ada. Oke. Pak Presiden belum menyatakan pastinya agak berubah karena dengan kritiknya dari PDI ini. Ya, tapi kan beliau juga menyampaikan bahwa banyak hal yang dia perlukan juga dari pandangan-pandangan dari PDI Perjuangan. Ini kan bukan soal rasa gitu, tapi juga bagaimana kita melihat ini secara rasional lah. Bahwa kritik-kritik itu tentu maksudnya baik gitu dan selama ini itu yang Ini penghargaan masyarakat Sunu untuk Indonesia, untuk pemimpin kita yang luar biasa. Untuk Pak Jokowi, ini kebanggaan bagi seluruh tanah Timor. Bahwa Presiden RI satu-satunya patung yang berdiri di sini dengan perjuangan yang cukup keras dari seluruh masyarakat. Kalau patung Jokowi sudah ada di sini, berarti orangnya Bapak Jokowi harus juga ada di sini. Dari Timor, Amanatun, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi NTT. Baik, ini sudah soal Pak Jokowi? Sudah Bertemu beliau? bertemu. Bagaimana perasaannya? Kami sangat senang karena beliau tetap sebagai orang tua Ya. yang telah menerima kami dengan baik. Oh. Dan apa yang kami sampaikan,
beliau menerima dan meresponnya dengan baik. Masya Allah. Ya. Baik. Dan kami bawa hampir 200.000 orang di sana di daerah kami. Kami menyatakan bahwa doa kami tetap kepada orang tua kami, yaitu Bapak Jokowi, untuk tetap sehat. Amin. Sehingga kami mungkin ada hal-hal yang mungkin masih perlu, Bapak tetap masih boleh lihat kami. Baik. Itu. Oke. Dan beliau punya harapan, silakan kembali dan sampaikan salam saya kepada seluruh orang tua di kampung. Siap. Saya Bambang Saptono. Ya. Terima kasih ya. Arti dari Barisan Ken Solo itu patriot atau pembela yang berkumpul dalam satu kelompok. Sudah ketemu Pak Jokowi? Sudah. Wih, gimana perasaannya tadi? Rasanya senang. Senang ya? Ya, terharu bisa Terharu. ketemu. Oh. Ya. Perasaannya gimana? Ya, senang Pak. Senang Karena ya? udah jauh-jauh udah langsung ketemu Pak Jokowi. Ketemu langsung. Oke, jauh-jauh dari NTT sowan Pak Jokowi. Sebenarnya ada apa? Bersyukur saja. Ketemu aja. Ya. Oke, Terima kasih oke. juga sudah Pak Jokowi. masanya Pak beliau sudah banyak membangun juga Oh, daerah NTT. kami. Terkait dengan pembangunan di era Pak Jokowi di NTT itu pembangunan apa saja? Banyak Pak. Apa Pak? Ada bendungan. Bendungan? Bendungan besar. Bendungan besar? Ya. Satu atau ada beberapa? Ada sekitar untuk seluruh NTT ada sekitar 5 atau 6. Oh siap. Selain bendungan, ada PLBN. apa itu? Ada pos lintas batas negara. Pos lintas batas negara. Di era Pak Jokowi itu ada ya? Ya, kan kebetulan kita berdekatan dengan negara tetangga, Oh. bersebelahan. Jadi Negara kita- mana itu Kak? Negara Timor Leste. Timor Leste. Terima kasih Pak Jokowi. Yes, terima kasih juga untuk saudaraku yang dari NTT. Siap, saya Bambang Saptono. Oh. Weh, ini keren-keren ini dari mana ini? Dari NTT. Dari NTT. Kami sangat mencintai Pak Jokowi. Pak Jokowi dalam masa kepemimpinan sebagai presiden paling banyak mengunjungi provinsi itu provinsi NTT. Oh begitu. Dan kami jauh-jauh datang di sini untuk menunjukkan rasa hormat, respect pada beliau. Ini dengan teman-teman ini langsung dari NTT. Iya, Ke Solo. langsung dari NTT, Pak. Oh luar biasa. Terus tadi udah ketemu Bapak? Sudah. Weh, mana hadiahnya? Weh, keren. Oh siap. Wanginya masih ada. Halus sekali tangannya. Coba lagi. Masih dicium, masih wangi enggak? Masih. Masih wangi. Ya, izin. Ya. Saya Bambang Saptono. Ya. Siap. Ya. Minta alamat. Oke. Oh, siap. Ini Kak di Kabupaten Kupang NTT. Webelo. Orang NTT ini 100%-nya Pak Jokowi. Oke, siap. Kami kesini doakan Pak Jokowi. Bambang Saptono. Film Wasana. Ayo. Siap. NTT. Oke, NTT. Batasan. Siap. NTT dari Sumba. Wow. NTT. NTT, Bang. NTT. NTT. Oh, siap. NTT. Siap. Saya Bambang Saptono. Bambang Saptono ya. Keren. Bambang Saptono keren. Arsitek film Wasana. Siap. Kau luar biasa. Siap. Lanjutkan perjuanganmu untuk Pak Jokowi. Siap. Ini NTT adalah darahnya Jokowi. Terima kasih. Yes. Jauh-jauh dari Alor NTT, sowan Pak Jokowi. Ada apa? Saya datang ke sini Ya, atas nama orang Alor mengucapkan terima kasih kepada beliau tadi. atas kepeduliannya itu. Iya, Ya? kepeduliannya luar biasa, Pak. Gitu ya. Saya bilang sama rakyat Alor, Ya. Pak Jokowi ini Ya. telah mengeksekusi seluruh napas para nabi dan rasul Masya Allah. dan para pendiri bangsa Oh. dalam membangun republik ini. Jadi kami Indonesia Timur, Pak. Ya. Mau apapun kata orang tentang Jokowi, Ya. tidak peduli kami, Pak. Gitu ya. Iya. Siap. Dan kami siap, Pak, mati dan hidup untuk Jokowi, Pak. Baik. Terima kasih. Pak Jokowi perintah apa kami laksanakan, Pak. Terima kasih. Begitu ya, Pak Bambang. Oke, dengan Bapak siapa? Pak John. Oke, Pak John.
Apakah mungkin PDIP akan mengubah metode pemilihan ketua umum menjadi melalui pemilihan langsung dan terbuka seperti PSI? Saya rasa tidak. Saya rasa Megawati tidak cukup percaya diri akan melakukannya karena dia tetap takut kalah. Dia mungkin khawatir kalau dia harus bersaing dengan taruhlah Bambang Pacul. Para anggota PDIP lainnya akan memilih sang pesaing. Karena itulah PDIP tidak akan mengubah metode pemilihan ketuanya. Nah, untuk itu, agar pilihan PDIP nampak cukup objektif, mereka nampaknya merasa perlu menjelek-jelekan PSI. Saya kembali tekankan, saat ini tak ada jaminan bahwa Bro Kaesang akan menang. Selama 2-3 minggu ke depan, ketiga kandidat Kaesang, Ron Sinaga, dan Agus Herlambang akan bertarung mempengaruhi para anggota PSI untuk memilih mereka. Semua kemungkinan serba terbuka. Karena itu saya menyarankan para kader PDIP dan juga kader-kader partai lainnya memperhatikan secara seksama apa yang dilakukan PSI sampai pertengahan Juli nanti. Kalau ternyata lancar, sukses, dan berhasil melahirkan pemimpin terbaik, tak ada salahnya lah metode pemilihan langsung dan terbuka ala PSI ditiru. PDIP sebaiknya berhenti mempermalukan diri. Oke guys, jadi seperti itu ya komentar pedas dari seorang warga NTT asli yang dia ini membuat videonya ini berjudul Komodo Ratakan Banteng. Ini agak ngeri sebetulnya, tapi yaitu isi hati dari warga NTT sendiri. Dan kalian bisa nilai apakah masuk akal gitu ya yang dikatakan oleh warga NTT ini dibandingkan orang yang nyinyir terhadap Pak Jokowi. Dan menurut kalian bagaimana tuh? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Mbak React. Sampai jumpa di video-video lainnya. See you!